Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yudi Elektronik. Ini pengerjaan lantai yang paling bawah, teman-teman. Mengerjakan penyekatannya. Nah, ini sudah saya sekat untuk melindungi cahaya masuk ke ruang void ini. Karena kalau tidak disekat seperti ini, apabila kita membuka penutup pintu, itu cahayanya akan masuk. Jadi kalau burung itu masih baru yang bermain di ruang putar itu, dia akan keluar lagi karena seperti terganggu. Dan untuk yang ini, teman-teman, ada sekat gantung. Jadi kalau burung itu di sekitar sini yang nginap, dia tidak melihat koloninya yang keluar masuk. Nah, seperti ini teman-teman untuk lantai yang bagian bawahnya. Hari ini saya akan mengecek kembali apa saja kekurangan dari bangunan ini sebelum on nantinya. Karena kalau sudah on kita sulit mengerjakannya. Nah, ternyata teman-teman ada juga yang salah dari perhitungan. Ini teman-teman saya akan perlihatkan keluar dulu. Kenapa ini termasuk salah juga pemasangannya? Karena kemarin ini, nah teman-teman, kan di atas itu ada tenaga surya. Nah, sebelumnya ingin saya pasang di atas ini, tapi karena ini terlalu rendah, karena di sini kan rawan juga kehilangan, akhirnya saya pindahlah ke atas itu. Nah, ternyata teman-teman setelah dipindahkan ke atas itu, tenaga suryanya itu salah juga. Saya datang ke sini sekitar jam 10. Itu belum terkena sinar matahari karena masih terlindungi oleh bangunan ini. Berarti kerugian dari tidak mengecasnya berapa jam? Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Berarti kan sekitar 4 jam kerugian kita tidak mengecas di tenaga surya ini. Nah, teman-teman, inilah yang harus diperhitungkan kembali. Berarti kan otomatis tenaga surya ini harus dirubah kembali. Karena kemarin perhitungannya kurang begitu tepat juga. Nah, ini teman-teman salah satu contoh juga. Kemarin kan kotoran walet ini ada 5 karung. Nah, tapi ini karung yang satunya sudah tidak ada. Jangankan yang lain, karung saja bisa hilang, teman-teman. Nah, ada lagi yang diperhatikan teman-teman selain dari dalam nantinya. Nah, itu teman-teman kan melihat sendiri ada pohon kayu yang mengenai dinding ini. Itu kan seng. Itu apabila terkena angin, itu akan menyapu dinding ini. Maka tampak terdengar nyaring. Apabila kita dari dalam itu, kalau bisa teman-teman ditebang karena cukup mengganggu juga untuk bunyinya. Dan juga bayang-bayang dari pipa ventilasi yang kita buat tadi. Ini untuk pemeriksaan yang bagian luar, teman-teman. Dan juga kalau itu tidak kita tebang dan itu bisa mengundang semut, itu menempel ke bagian tembok ini. Nah, nantinya kan akan masuk juga ke dalam bangunan. Apalagi kita jarang mengecek ke dalam sampai beberapa bulan lamanya. Di tempat kami, teman-teman, sempat terkena banjir. Banjir sangat dalam sekali. Itu seumur hidup saya baru kali ini saya menemukan sedalam ini. Nah, teman-teman, batas airnya ini. Nah, untung saja kemarin itu beberapa alat ini sudah saya naikkan ke atas. Kalau tidak, teman-teman, semua habis terendam. Itu pun masih saja ada beberapa alat yang belum sempat dinaikkan.
Ini rencananya beberapa hari ke depan bangunan ini akan diaktifkan. Oh ya, kemarin ada juga teman-teman yang bertanya, itu Bang Yudi kenapa siripnya ada yang tinggi, ada yang rendah seperti itu? Nah, ini teman-teman saya sedikit menjelaskan juga mengapa dipasang seperti ini. Jadi saya mau naik dulu teman-teman. Nah, ada teman-teman sebagian burung itu kan terbangnya jauh di bawah sirip. Ada juga burung itu terbangnya berdekatan dengan sirip seperti ini. Kalau tidak seperti ini teman-teman, direndahkan begini, itu kalau ada burung yang dekat terbangnya dengan sirip seperti ini, itu kalau burung baru nempel di bagian sini, dia akan terkena kibasan angin atau kepakan sayap. Jadi yang masih baru itu ikut-ikutan terbang juga karena melihat koloni. Makanya kalau teman-teman ngelihat sarang burung itu kenapa tampak di bagian sudut seperti itu, karena dia tidak mau terganggu oleh koloni lainnya apabila sudah di dalam bangunan. Nah, dengan terpasangnya sirip seperti ini ke bawah begini, burung itu kan mau tidak mau terbang di bawah begini, jadi tidak mengganggu burung yang di atas. Kecuali burung yang sini kalau dia ke atas itu memang berniat kepingin hinggap menempel ke sirip bagian yang ini teman-teman. Jadi seperti itu jawabannya teman-teman, kenapa sirip ini ada yang tinggi, ada yang rendah juga. Dan juga teman-teman, ada juga teman-teman yang bertanya, Bang Yudi kok banyak banget pancingan di dalam RBW itu? Ada besek yang besar, ada besek yang kecil, ada gabus, ada sarang palsu seperti itu. Nah teman-teman, mungkin teman-teman pernah masuk ke bangunan yang lain. Ada bangunan itu yang banyaknya di sirip. Tapi setelah dipasang yang lain itu tidak mau. Ada sebagian bangunan banyak sarangnya di bekas gabus seperti ini. Ada sebagian burung tidurnya di atas sirip palsu seperti ini. Nah, kalau kita menyiapkan cuma salah satu saja, bisa jadi burung yang datang itu teman-teman menyukai dari hal-hal lainnya. Nah, karena yang lainnya tidak kita pasang, maka terbanglah ke bangunan lain. Nah, dengan begini teman-teman, setelah kita siapkan semua, burunglah yang memilih. Bisa jadi teman-teman, burung yang membuat sarang di besek ini itu karena pernah merasakan di bekas sarang palsu seperti ini, karena merasa tidak cocok akhirnya pindah ke situ. Nah begitu juga dengan kebalikannya, karena merasa tidak cocok di besek ini akhirnya pindahlah ke sarang yang seperti ini, sarang palsu ataupun yang kecil seperti ini. Jadi burung itu teman-teman tidak perlu lagi terbang ke bangunan lain untuk mencari tempat yang cocok. Nah, mungkin itulah teman-teman sedikit jawaban dari beberapa pertanyaan teman-teman. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.